Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang berada di lokasi Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Hal tersebut terbukti karena di tahun 2022, Universitas Diponegoro menempati peringkat pertama pada capaian kategori The Data Points Impact Award 2022 dalam acara Times Higher Education Asia University Summit 2022. The Data Points Impact Award 2022 merupakan penilaian terhadap upaya Undip dalam implementasi dan pencapaian agenda pembangunan internasional SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Implementasi tersebut juga dituangkan dalam salah satu tema KKN Undip tahun 2022, yaitu pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs, anti narkoba, dan pencegahan stunting. KKN atau kuliah kerja nyata merupakan suatu kegiatan perkuliahan intrakurikuler dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa secara interdisipliner dan lintas sektoral. Kegiatan ini ditujukan untuk mengembangkan kepekaan rasa dan kognisi sosial mahasiswa serta membantu proses pembangunan di masyarakat. Berikut merupakan anggota kelompok KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2021-2022 di Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Selayaknya wilayah pada umumnya, Kelurahan Wonodri juga memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama, siswa SMP masih butuh lebih banyak edukasi terkait teknologi, informasi, dan komunikasi. Maka dari itu, kami harus terjun untuk mengedukasi para siswa. Yang kedua, dalam beberapa kesempatan, pemadaman listrik dapat menghambat aktivitas warga, khususnya aktivitas bersama di balai pertemuan. Maka dari itu, dibutuhkan alat untuk membackup ketika pemadaman listrik sedang berjalan. Yang ketiga, masih kurangnya pemahaman terkait budidaya hidroponik, bermanfaat di wilayah kota yang memiliki lahan terbatas seperti Kota Semarang. Lalu yang terakhir adalah kurangnya pemahaman terkait kegunaan pestisida nabati yang baik untuk tanaman dan cara membuatnya dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Lalu warga Wonodri kurang menyadari terkait pencegahan dari isu hoax. Maka darinya diberikanlah pemahaman mengenai identifikasi berita hoax dan cara pencegahannya. Adapun sistem operasi UMKM di wilayah Wonodri yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Warga Wonodri tidak sepenuhnya memahami dampak dari adanya pernikahan usia dini menurut undang-undang. Maka dari itu, diberikanlah sosialisasi mengenai dampak dan cara pencegahan dari adanya pernikahan usia dini menurut hukum yang berlaku. Kurangnya pemahaman mengenai resiko hukum bagi perusak fasilitas publik. Dan dengan adanya sosialisasi, maka akan menanamkan suatu pemahaman mengenai resiko hukum bagi perusak fasilitas publik yang dapat diancam pidana. Seperti yang dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, selain itu juga terdapat pemahaman yang kurang pada masyarakat mengenai digitalisasi laporan keuangan usaha, di mana hal itu penting menimbang dengan hadirnya perubahan teknologi yang kian pesat. Selain itu juga, kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan pengolahan limbah juga menjadi salah satu permasalahan di Kelurahan Wonodri. Sehingga perlu ada solusi lain yang dibutuhkan masyarakat Wonodri, seperti pengolahan limbah menjadi pupuk organik dan sebagai salah satu bahan baku untuk konsumsi pada hewan ternak. Dan yang terakhir, minimnya pengetahuan anak-anak di Kelurahan Wonodri juga harus dikembangkan melalui program kerja berbasis edukasi, di mana edukasi ini hadir sebagai salah satu jembatan untuk membentukkan nilai dan karakter dari anak. Harapannya, edukasi ini mampu memberikan dampak positif kepada anak dan juga masyarakat di Kelurahan Wonodri. Kelurahan Wonodri memiliki banyak potensi dari berbagai aspek, mulai dari aspek ekonomi, sosial, teknologi, sampai geografis. Dimulai dari aspek ekonomi. Kelurahan Wonodri memiliki lebih dari 189 UMKM yang tercatat.
UMKM di sana juga beragam jenisnya, mulai dari UMKM pangan sampai UMKM kerajinan juga ada. Selanjutnya, ditinjau dari aspek sosial, Kelurahan Wonodri memiliki perkumpulan kelompok masyarakat yang aktif dalam menjalankan berbagai kegiatan. Ada kelompok senam jantung sehat yang berisikan para lansia dari Kelurahan Wonodri yang telah didirikan semenjak tahun 1998 yang rutin melakukan senam pagi setiap weekend dan juga mengikuti lomba-lomba senam baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Baru-baru ini kelompok senam jantung sehat juga menang lomba juara 2 loh di tingkat kelurahan. Ada juga Karang Taruna yang aktif membantu kegiatan kelurahan dan rutin membuat kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan dan skill masyarakat di sekitar Kelurahan Wonodri. Kemudian ada juga ibu-ibu PKK dari setiap RW yang aktif berkegiatan seperti mengadakan kelas kerajinan, lomba memasak, arisan bulanan, ataupun mengikuti kegiatan posyandu. Dari aspek geografis, Kelurahan Wonodri memiliki lokasi yang strategis yang membuat masyarakatnya mudah dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Di daerah Kelurahan Wonodri terdapat 2 pasar yang ramai dikunjungi masyarakat, yaitu ada Pasar Wonodri yang letaknya persis depan Kelurahan Wonodri dan Pasar Peterongan. Kelurahan Wonodri juga dekat dengan fasilitas publik lainnya seperti mal dan juga rumah sakit. Beberapa sekolah juga terdapat di daerah Wonodri seperti SMP Senioris, SMA 1 Sultan Agung, SMK N3 Semarang, dan Politeknik Ilmu Pelayaran. Jalan-jalan di daerah sekitar Wonodri juga cukup padat dan ramai karena memang Kelurahan Wonodri ini cukup dekat dengan pusat kota dan juga menjadi salah satu jalan lintas kabupaten kota yang menghubungkan antara pusat kota dan Tembalang yang merupakan pusat mahasiswa tinggal. Selain itu, daerah Wonodri juga bukan merupakan tempat yang terpencil atau terpelosok, melainkan sudah memiliki teknologi yang memadai. Akses untuk public transportnya di daerah ini juga sudah memadai loh. Oleh karenanya, dari potensi-potensi yang sudah ada ini, kami mahasiswa KKN berniat membantu masyarakatnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki ini agar membuat daerah sekitar Wonodri semakin maju. SDN Wonodri terletak di Kelurahan Wonodri, Kota Semarang, Jawa Tengah. SDN Wonodri menjadi objek pelaksanaan program edukasi dini anti korupsi karena dinilai penanaman nilai anti korupsi merupakan hal yang penting ditanamkan sejak anak-anak. Pelaksanaan program ini dilaksanakan selama 3 hari. Pada hari pertama, mahasiswa melakukan observasi pada lingkungan sekolah. Dilanjut pada hari kedua, pelaksanaan program kerja diawali dengan pemaparan materi dalam bentuk PowerPoint dan penayangan video interaktif yang berkaitan dengan materi. Selain itu juga, mahasiswa memberikan sesi kepada siswa untuk bertanya dan menunjukkan keberaniannya untuk tampil di depan. Pada hari terakhir, mahasiswa memberikan kuesioner dan beberapa games yang sangat antusias diikuti oleh siswa. Hal tersebut juga menutup sekaligus rangkaian semua kegiatan yang dilaksanakan di SDN Wonodri. Sosialisasi bahaya politik uang kepada kader Ibu PKK dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Juli. Terletak di salah satu rumah warga RW 1, program kerja ini dibarengi dengan acara rutin arisan Ibu PKK. Program kerja ini berjalan selama kurang lebih 1,5 jam. Selama program ini berjalan, ibu-ibu PKK sangat antusias menyimak materi yang disampaikan oleh mahasiswa. Kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab dan sesi dokumentasi untuk menutup acara sosialisasi tersebut. Dengan waktu yang sangat singkat, namun dengan materi yang sederhana, diharapkan program kerja ini dapat memberikan wawasan baru dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan kepada masyarakat Wonodri. Pada kegiatan KKN ini, saya diberikan kesempatan untuk melakukan program kerja di RW 7 dan di RW 12. Untuk program di RW 12, saya mengadakan sosialisasi dan edukasi tentang cara menanam tanaman tomat dengan menggunakan benih varietas unggul. Sedangkan untuk di RW 7, saya melakukan program kerja berupa pembuatan pupuk organik cair dengan menggunakan limbah air cucian beras. Peserta yang ikut serta di RW 12 merupakan ibu-ibu PKK. Program dimulai dengan memberikan sosialisasi terkait penjelasan apa itu benih varietas unggul, serta penjelasan mengenai cara menanam tanaman tomat dengan menggunakan varietas unggul tersebut.
Setelah itu, saya dan para peserta langsung mendemonstrasikan cara menanam tanaman tomat di lokasi tersebut. Kemudian, untuk peserta yang mengikuti kegiatan program kerja di RW 7 juga merupakan ibu-ibu PKK RW 7. Kegiatan diawali dengan sosialisasi terkait apa itu pupuk organik cair atau POC. Saya juga mengenalkan sekaligus menjelaskan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan POC. Setelah sosialisasi, saya dan peserta langsung melakukan praktik pembuatan POC secara bersama-sama. Sangat bagus sekali ya Mbak ya, dan semoga bisa menginspirasi untuk ibu-ibu warga RW 12 Kelurahan Wonodri. Terkait dengan SDGs nomor 13, yaitu penanganan perubahan iklim, saya menjalankan program sosialisasi terkait dampak carbon footprint akibat aktivitas digital. Kegiatan sosialisasi pada hari Jumat 15 Juli 2022 ini dikemas dengan bentuk penyampaian yang santai dan interaktif, sehingga siswa SMP senioris tidak malu untuk bertanya dan bersedia menyimak penjelasan hingga akhir materi. Selain itu, saya juga membuat poster edukatif terkait digital carbon footprint yang ditempel di mading sekolah. Di penghujung materi juga terdapat sesi kuis berhadiah yang membuat para siswa antusias untuk menjawab pertanyaan seputar materi yang telah dibawakan. Program kerja lainnya adalah pembuatan lampu darurat otomatis sederhana dengan sensor LDR. Program ini dipilih karena keterkaitannya dengan SDGs nomor 7, yaitu energi bersih dan terjangkau. Dengan adanya lampu darurat ini diharapkan warga Kelurahan Wonodri, khususnya RW 06 akan terbantu, karena lampu akan otomatis menyala saat kondisi ruangan sekitar gelap dan akan mati saat kondisi ruangan sekitar terang. Penyerahan lampu darurat ini diserahkan pada Jumat 5 Agustus 2022 dilakukan di rumah Ketua RT 06, yaitu Bapak Riswadi. Lampu darurat ini berencana akan diletakkan di Balai RW 06 untuk dapat digunakan bersama oleh warga yang beraktivitas di Balai RW. Selain itu, saya juga memberikan video penggunaan lampu dan poster terkait lampu darurat yang diharapkan dapat digunakan warga saat mengoperasikan alat ini. Stunting didefinisikan sebagai kondisi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Oleh karena itu, salah satu upaya pencegahan terjadi stunting dapat dilakukan dengan pemberian edukasi pembuatan cemilan anti-stunting berupa biskuit berbahan dasar kacang merah di Kelurahan Wonodri. Pengangkatan materi mengenai pembuatan biskuit kacang merah sebagai cemilan alternatif anti-stunting didasari dengan kasus anak stunting yang cukup banyak pada Kelurahan Wonodri, serta kesadaran yang masih kurang untuk mencukupi kebutuhan gizi dengan bahan lokal, yaitu kacang merah. Program yang dilaksanakan diawali dari pemberian bahan hingga pembuatan produk biskuit kacang merah, hingga pembuatan video edukasi yang akan ditampilkan pada saat sosialisasi. Pemilihan kacang merah sebagai bahan dasar pembuatan biskuit didasari kandungan gizi kacang merah yang sangat baik bagi penderita stunting, yaitu kaya akan asam folat, zat besi, dan vitamin B. Terpenuhnya gizi dan kebutuhan nutrisi pada anak dapat menunjang pertumbuhan anak dan mengurangi angka stunting pada masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi pembuatan biskuit kacang merah juga diharapkan dapat menjadi inovasi produk yang dapat digunakan oleh masyarakat Kelurahan Wonodri sebagai satu komoditas produk yang dapat dijual dan dapat menambah penghasilan warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Wonodri mengucapkan terima kasih kepada semoga dengan bekal ilmu yang di lapangan nanti bisa diaplikasikan isu-isu ilmunya tidak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah ke lapangan, sudah peduli, sudah memberikan ilmu-ilmunya untuk diterapkan di lapangan wilayah. Semoga bermanfaat bagi warga masyarakat, bermanfaat bagi tim KKN Undip. Jadi selama di Wonodri alhamdulillah sangat membantu sekali. Semoga apa yang panjenengan luangkan ke lapangan diserap oleh masyarakat bermanfaat untuk semuanya. Kemudian kesannya selama menjalankan di wilayah yang sangat bagus sekali, koordinatif dengan lingkungan. Semoga apa yang panjenengan dapatkan tim dari Undip di lapangan nantinya menjadi bekal untuk lebih maju di kemudian hari selepas lulus dari lapangan.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.